Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kelapangan waktu sehingga sampai saat ini kita masih dapat berkumpul, bertemu kembali dalam kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Selanjutnya selawat dan salam tentunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya, atas komitmennya untuk tetap mengikuti pertemuan bulan rutin kita setiap bulannya. Hari ini kita berkumpul di rumah Ibu Nurma. Terima kasih kepada Ibu Nurma yang telah bersedia memberikan tempat agar kita dapat berkumpul. Oke Bu, masih semangat Bu? Semangat. Alhamdulillah. Baik, yang pertama sebelum kita mulai, Ibu sudah pegang buku pintarnya? Sudah Pak. Oke, sesi yang ke-13 Bu ya. Terus sebelum kita mulai, kita mau ice breaking dulu nih Bu. Tepuk KPM namanya. Berdiri dulu Bu. Seperti ini. Seperti biasa, tepuk KPM. Buka-buka, gesek-gesek, cair lagi. Oke? Saya ulangkan lagi ya. Biar ingat. Buka-buka, gesek-gesek, cair lagi. Oke? Siap? Oke, 1, 2, 3. Tepuk KPM. Buka-buka, gesek-gesek, cair lagi. Sekali lagi Bu. Tepuk KPM. Buka-buka, gesek-gesek, cair lagi. Oke, silakan duduk kembali. Baik. Sebelum kita mulai memasuki materi kita hari ini, kita mau review dulu, mau mengingat kembali atau mengulang kembali materi yang telah kita pelajari sebulan sebelumnya. Ada yang masih ingat materi yang sebelumnya kita pelajari? Ada Pak. Siapa? Mau apa? Saya Pak. Baik Bu, silakan Bu Novi. Tentang hak anak dan tentang anak Pak. Oh iya benar. Bulan lalu kita mempelajari modul tentang perlindungan anak, yaitu tentang hak-hak anak. Oke. Apa saja hak-hak anak Bu? Yang pertama, siapa yang bisa jawab? Ayo, Bu Novi, Bu Sari, Bu Nurma, tuan rumahnya, Bu Siti, gimana? Siapa yang mau jawab? Silakan. Ayo, ada yang namanya hak sipil. Terus Hak sipil itu apa? Apa saja? Hak untuk dipenuhi pembuatan akte terdaftar di negara. Yang kedua, hak mendapatkan kesehatan. Lanjutnya Bu. Hak untuk dilindungi ya Pak. Benar, hak untuk dilindungi. Oke. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke.
sudah kita pelajari sebelumnya tolong diulang-ulang kembali agar ingat, lalu diaplikasikan di kehidupan sehari-hari juga. Ajari tetangga-tetangga yang lain, keluarga yang lain agar tahu ataupun ilmu yang kita dapat tidak hanya untuk kita sendiri. Oke Bu? Nah, hari ini kita akan masuk modul kesejahteraan sosial tentang disabilitas dan lansia. Jadi sebenarnya sudah ada kaitannya antara modul sebelumnya, yaitu modul perlindungan anak dan modul kesejahteraan sosial. Jadi sebelumnya juga di klaster hak anak juga ada tentang tidak membeda-bedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya, anak yang memiliki keterbatasan secara fisik dengan anak yang yang normal juga seperti itu. Kita hari ini akan mempelajari tentang disabilitas. Jadi pada sesi kali ini kita masuk ke sesi ke 13, yaitu pelayanan bagi penyandang disabilitas. Pada bagian atau topik ragam dan tingkatan disabilitas. Oke Bu. Di sini Ibu bisa lihat ada beberapa jenis disabilitas. Di sini ada 5 jenis disabilitas. Oke, ada yang apa? Yang pertama ada disabilitas fisik. Disabilitas fisik ini disabilitas di mana kondisi seseorang, kondisi tubuhnya atau fisiknya mengalami kecacatan. Bisa jadi dia tunadaksa atau contohnya tidak memiliki kaki sebelah, cacat dari lahir atau karena amputasi. Bisa jadi juga karena cacat tubuh, kecelakaan juga. Itu termasuk dalam cacat fisik. Selanjutnya ada cacat disabilitas netra. Disabilitas netra ini merupakan individu atau seseorang yang mengalami kebutaan secara menyeluruh, alias tidak bisa melihat sama sekali, dan juga ataupun hanya sebelahnya atau sebagian matanya yang mengalami kecacatan. Lalu ada disabilitas rungu wicara. Disabilitas rungu wicara ini dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa berbicara. Dia individu yang mengalami gangguan pada pendengaran dan sehingga dia tidak mampu mendengar apa yang diucapkan oleh orang lain. Dia tidak mampu mendengar suara atau mengolah suara, sehingga dia tidak mampu mengucapkan bahasa ataupun apa yang kita ucapkan sehari-hari. Biasanya dia kalau sudah tunarungu biasa satu paket dia dengan tunawicara. Di sini satu digabung. Lalu di sini yang keempat ada disabilitas intelektual atau Down syndrome. Tahu Bu Down syndrome? Dia yang wajahnya biasa mirip-mirip. Ada kalau ada yang bilang katanya idiot, itu juga dia termasuk disabilitas intelektual. Yang terakhir ada disabilitas mental. Disabilitas mental ini biasa anak yang hyperaktif, yang luar biasa, ADD, tidak bisa dikontrol. Ini biasa
Kalau dia main aja, seharian nggak mau dilarang dia marah atau apa. Biasa anak seperti ini yang termasuk disabilitas mental. Oke Bu, sebelum kita lanjut ada yang mau ditanyakan? Gimana Ibu? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Ada ya. Kalau gitu saya mau bertanya nih. Kira-kira di keluarga ibu-ibu ada nggak anak atau keluarga yang mengalami kecacatan seperti ini misalnya atau disabilitas di antara 5 jenis disabilitas ini gitu. Ada Bu? Ada Pak. Ada. Siapa? Ibu Nopi? Ya. Coba ceritakan Bu. Disabilitasnya disabilitas gimana Bu? Yang bagian tunawicara atau tunarungu ya Pak. Oh ya, tunawicara tunarungu. Ya. Kondisinya gimana? Aktivitas sehari-hari gitu. Apakah keluarga juga menerima keadaannya atau gimana? Alhamdulillah menerima Pak. Kami juga ya di rumah tidak dibeda-bedakan atau tidak pernah dibedakan, tetap sama seperti anak yang lain, diberikan kasih sayang yang sama, hak-hak yang sama, karena memang disabilitas tunarungu dan tunawicara itu kondisi tubuhnya ya normal seperti kita, cuman saja tidak bisa mendengar dan berbicara. Tapi apa yang dia lakukan juga seperti kita biasa. Jadi tidak dibeda-bedakan atau tidak tetap mendapatkan hak seperti anak yang lainnya. Alhamdulillah. Berarti kondisi di keluarga Ibu Nopi ada yang salah satu keluarganya itu keluarga gimana tuh Bu? Kandung? Kandung Pak. Kandungnya adik sendiri Bu ya, adiknya dikandung ya. Alhamdulillah. Berarti di keluarganya Ibu Nopi ada salah satu adiknya yang mengalami disabilitas tunarungu wicara atau mereka juga sebenarnya lebih senang dibilang kaum tuli katanya, kaum tuli karena keluarganya menerima dengan lapang dada bahwasanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pembedaan, tidak ada diskriminasi di keluarga, bahwasanya itu adalah anak yang istimewa gitu. Jadi sehingga anaknya juga kalau bermain seperti biasa Bu ya, berteman-teman dengan temannya gitu seperti biasa Bu ya. Karena memang di keluarga, tetangga, kerabat menerima keadaannya gitu, tidak ada pembedaan. Oke, alhamdulillah. Kondisi saat ini sudah mendapatkan apa Bu? Apa namanya? Pendidikan? Sudah Pak. Alhamdulillah sudah mendapatkan pendidikan Bu ya, berarti adiknya. Sudah menyelesaikan pendidikannya? Sudah sampai tingkat SMA. Sudah sampai tingkat SMA Bu ya. Di sekolah SLB berarti Bu ya. Biasanya anak-anak yang mengalami disabilitas jenis ini dia masih bisa direhabilitasi atau diberikan ilmu, diberikan keterampilan agar ia mampu menghidupi dirinya sendiri, dia mampu berusaha Bu ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya apabila ada di keluarga kita ataupun tetangga kita ataupun kerabat kita yang mengalami disabilitas ini, mereka sebenarnya butuh support dari kita, butuh dukungan dari kita sehingga mereka tidak
mengalami yang namanya minder, tidak ingin berteman, merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal sebenarnya mereka juga punya kelebihan masing-masing. Bisa jadi kita tidak mampu melakukan satu hal, dia mampu melakukannya. Misalkan ada juga yang cacat kaki katanya kan, kita merasa kasihan, tapi dia sebenarnya tidak membutuhkan rasa kasihan. Kita rasa kasihan yang berlebihan juga tidak baik untuk para kaum disabilitas ini, karena mereka merasa disepelekan atau apa gitu. Jadi sebenarnya bantu mereka ketika mereka meminta bantuan seperti itu. Oke, terima kasih kepada Ibu Novi yang sudah bercerita tentang pengalamannya, agar ini menjadi inspirasi bagi ibu-ibu yang lain, Bu ya, biar mana tahu ada di keluarganya ataupun tetangga, menjadi agar yang mengalami ataupun mengalami disabilitas ini bisa tertolong, bisa dibantu, semangatnya bangkit. Seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Novi yang sudah berbagi. Lalu ada juga yang namanya disabilitas berat. Disabilitas berat ini ada nggak yang tahu disabilitas berat itu apa? Coba bisa dibuka di buku pintarnya di halaman 6. Siapa yang mau baca? Siapa yang baca? Oh, Bu Siti. Oke, Bu. Penyandang disabilitas berat. Penyandang disabilitas yang kedisabilitasnya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Oke, terima kasih kepada Ibu Siti yang sudah membacakan ataupun menjelaskan pengertian tentang disabilitas berat. Di sini juga sudah ada tempel. Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang disabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, sudah tidak dapat diobati lagi, sudah tidak dapat diberikan skill, dia tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari, dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Jadi pada tingkatan disabilitas ini, ragam disabilitas, ada tingkatan yang namanya disabilitas ringan. Disabilitas ringan itu ada 5 macam ini. Di sini mereka masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan sendirinya, misalkan kayak disabilitas fisik, cacat tubuh, misalkan kaki yang diamputasi atau bawaan lahir, mereka masih bisa makan, masih bisa menulis, masih bisa diberikan keterampilan atau direhabilitasi. Terus dengan netra juga sama, mereka masih bisa melakukan aktivitas berjalan, masih bisa walaupun dia tidak mampu melihat, tapi ada metode misalkan membaca bukunya, ada bukunya khusus, buku yang tulisannya timbul itu, mereka ada bukunya, bisa membaca sehingga bisa dididik. Kalau yang disabilitas mental juga bisa diterapi, sehingga memperbaiki mentalnya. Jadi yang disabilitas ringan ini disabilitas yang masih dapat direhabilitas ataupun diobati,
Sedangkan penyandang disabilitas berat, mereka sudah tidak mampu direhabilitasi atau diobati lagi. Jadi semua kehidupannya membutuhkan bantuan orang lain. Contohnya kalau disabilitas ini yang dia cacat otak ataupun yang cerebral palsy, yaitu kerusakan pada otak yang sehingga otot-otot tubuhnya kaku, dia tidak mampu beraktivitas, bahkan sebagian tubuhnya yang kaku, tidak bisa bergerak, bahkan berdiri atau berjalan pun susah. Jadi mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk misalkan makan, minum, bahkan buang air, besar atau kecil, mereka membutuhkan bantuan orang lain. Jadi di sini ada 2 jenis disabilitas kita pelajari hari ini. Ada 2 jenis disabilitas. Semoga dengan kita belajar hari ini kita mampu menerapkannya di rumah nantinya. Mana tahu ada keluarga seperti yang Novi tadi mempunyai adik yang mengalami disabilitas tulang, kita semangati mereka, kita support mereka agar mereka mampu menghidupi diri sendiri, mereka mampu mandiri, mereka mampu beraktivitas seperti biasa. Anggap mereka orang biasa, jangan dibeda-bedakan. Jadi seperti itu. Oke Bu? Oke. Baik, sebelum kita tutup, kita mau yel-yel sekali lagi, tepuk KPM sekali lagi sebelum kita tutup biar semangat. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang disabilitas berat di bulan depan lebih mendalam lagi, agar nantinya di rumah bisa dibaca-baca juga buku pintar ya. Oke Bu, berdiri. Kita mau tepuk KPM lagi. Oke, tepuk KPM. Buka-buka, gesek-gesek, cair lagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita tutup. Saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.